Siapkan metal jig yang akan di epoksi. Kemudian kita melakukan penyemprotan epoxy filler. Ini cukup tipis saja, jangan terlalu tebal. Dan kita keringkan selama 3 jam. Setelah kering, lapisi dengan pewarnaan perak. Ini terserah Anda menggunakan warna perak atau tidak. Kemudian kita lapisi anti gores atau clear. Gunakan clear biasa saja. Ketika penyemprotan clear, cukup tipis saja. Keringkan selama 3 jam. Siapkan karet anti panas yang lunak, ketebalan 2 cm atas bawah. Bisa dilihat di dalam video. Saya menggunakan silikon 0,5 mili sebagai pengalas tambahan. Ini gunanya untuk mengantisipasi ketika press clear yang kita semprot tadi. Biasanya kalau terlalu panas akan meleleh. Dengan kita memanfaatkan karet silikon, itu mengurangi clear yang meleleh. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Jangan lupa taruh penyangga kiri kanan. Ini gunanya untuk ketika kita press, foilnya tidak bergeser. Kemudian kita press selama 2 menit. Kita coba melihat hasilnya. Ini masih dalam keadaan panas. Foil yang saya gunakan adalah foil lokal.
Kemudian kita lapisi menggunakan clear coat. Ini cukup sekali semprot, dan perlu diingatkan bahwa ketika pencampuran dengan clear, usahakan tinernya jangan banyak. Ketika thinner banyak, itu akan mengakibatkan foilnya bisa rusak. Gunakan cat silver untuk menutup foil yang tidak tertempel. Kemudian kita bersihkan menggunakan thinner. Kita bersihkan sisa-sisa cat silver agar foil hologramnya nampak. Kemudian kita melakukan pewarnaan warna merah. Bisa dilihat gambar di samping, kodenya Honda Red. Ini catnya cat Candy Tune. Kemudian warna hijau, bisa lihat kodenya Yamaha Green. Setelah kering pengecatan, kita lakukan pemasangan mata. Dan kita melakukan finishing menggunakan clear coat. Ini hasilnya, proses yang tadi kita lakukan. Bisa Anda lihat, saya menggunakan foil hologram murah meriah seharga 250.000 100 meter. Bila dilihat sekilas mirip foil Jepang atau yang merek Crown. Bila ada pertanyaan, silakan ketik dalam komentar. Sekian, terima kasih.